Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan sedikit tentang pemilihan tema dan perumusan masalah penelitian, sumber penelitian dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Apabila kita berbicara mengenai ciptaan Tuhan, maka yang paling sempurna yaitu manusia, karena pada dasarnya manusia diberi akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal sehingga pengetahuan manusia dapat berkembang dari masa ke masa. Adapun alasan manusia ingin memiliki pengetahuan yang luas karena mempunyai rasa keingintahuan. Dengan demikian, karena rasa ingin mengembangkan pengetahuan, maka manusia dapat melakukan dua jenis usaha. Pertama, penalaran akal sehat yang sering dilakukan manusia, namun tidak semua keingintahuan manusia bisa terjawab melalui penalaran akal sehat. Jika hal tersebut tidak bisa terjadi, maka usaha yang kedua yaitu dengan cara penelitian ilmiah. Kedudukan dalam alur prosedur lebih penting dari solusi atau jawaban yang akan diperoleh serta dicari, karena masalah yang dipilih dapat menentukan perumusan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, pengertian pemilihan tema dan perumusan masalah. Yang kedua, apa saja sumber perumusan masalah penelitian. Yang ketiga, apa pengertian penelitian perumusan masalah penelitian. Yang keempat, bagaimana jenis-jenis perumusan masalahnya. Dan ini sudah masuk bab yang kedua, yaitu bab pembahasan pemilihan tema. Dalam pemilihan tema diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang yang akan dipelajari oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan pemilihan tema. Menurut arti kata tema, berarti subjek atau pokok pembicaraan. Adapun yang menjadi dasar-dasar pemilihan tema antara lain diantara berikut. Yang pertama, 1. Mempunyai daya tarik bagi peneliti. 2. Ada kemampuan untuk melaksanakan keilmuan fisik dan sumber daya. Yang ketiga, data dapat diamati, termasuk tersedianya alat pengumpul data. 4. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Ya, ini ada perumusan masalah penelitian. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa suatu penelitian dilakukan, diantara yaitu karena adanya suatu masalah. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif merupakan sumber utama dari penelitian dan merupakan langkah yang paling penting dalam pekerjaan yang sulit dan penelitian ilmiah. Tanpa adanya suatu masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menunjukkan kalimat pertanyaan yang hendak dicari jawabannya, dan kalimat pertanyaan yang menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih. Perumusan masalah yang akan diteliti hanya berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Ada beberapa persyaratan dalam perumusan masalah dalam penelitian, yaitu yang pertama, pernyataan harus sesuai dengan model penelitian yang digunakan. Pada penelitian kuantitatif biasanya melakukan kalimat tanya, apakah, seberapa besar, dan lainnya. Yang kedua, pertanyaan harus layak dan dapat diteliti sebagai upaya untuk mencari jawaban atau solusi. Yang ketiga, jawaban bersifat critical intention, artinya dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu, minimal bagi peneliti. Yang keempat, bisa diukur, bersifat konseptual. Ada teori yang dijadikan acuan sehingga dapat diukur dan sudah dilaksanakan.
Fungsi-fungsi perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi ada dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pedoman penemu arah atau fokus dari suatu peneliti. Yang ketiga, sebagai penemu jenis data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis apa data saja yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Yang keempat, mempermudah peneliti dalam menentukan siapa akan menjadi populasi dan sampel peneliti. Perbedaan rumus masalah pada peneliti kualitatif dan kuantitatif. Di antara lain, peneliti kuantitatif yaitu menggunakan variabel terukur. Yang kedua, menilai dampak pengguna variabel berdasarkan hasil. Yang ketiga, penjelasannya luas. Yang keempat, penerapannya pada sebagian hasil orang. Yang peneliti kualitatif yaitu mempelajari pendapat individu. Yang kedua, menilai proses dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menghasilkan teori berdasarkan pendapat peserta. Yang keempat, mengambil referensi dari beberapa peneliti yang lain. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah atau kekurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya